Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur maring ngasane Gusti Allah ingkang sampun maringi kesempatan ingkang dalu niki mun maringi kawarasan, kesehatan supados kita saged kumpul teng griyane Bu Siti teng tempat biasa malam Jumat ingkang barokah niki nggih. Salawat serta salam semoga tercurah limpah abadikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk menjadi umatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Niki lajengaken teng Al-Barzanji nggih Bu. Wingi niku bahas tentang walamma kamula sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala aufaqin niku nggih. Wingi niku walamma kamula lan sumangsane sempurna ing 40 tahun. Maksudnya Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi saat usia 40 tahun nggih, sebagai apa? Basyira wa nadhira, yaitu sebagai bebungah atau kabar gembira, wa nadhira dan meden-medeni, yaitu untuk peringatan. Jadi kabarnya ini tuh tidak dadakan, tiba-tiba ujuk-ujuk ada seorang nabi. Tapi bahkan 500 atau 600 tahun, kalau nggak salah 500 tahun sebelumnya itu sudah dirayakan sebelumnya atau sudah diketahui oleh orang-orang terdahulu. Yaitu salah satunya dalam kitab Al-Qur'an, di situ diterangkan ketika Nabi Isa berbicara kepada umatnya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bani Israel, kelak nanti akan ada seseorang setelahku, dia yang akan memberikan kabar gembira kepada kalian, yaitu dengan membenarkan isi Taurat sebelumnya niku nggih Bu, yaitu yang bernama Ahmad. Itu sudah dijelaskan pada saat Nabi Isa. Jaraknya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan sekitar 500 tahunan niku nggih. Makanya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, ya, jadi dalam versi Islam itu Nabi Isa diangkat sama Allah nggih Bu. Tapi kalau di versi orang Nasrani, orang Kristen, itu Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi. Padahal sudah jelas seorang nabi itu nggak akan mungkin terbunuh nggih Bu. Pasti dilindungi oleh Allah. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, nanti kelak akan turun ketika hari kiamat nih, menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun. Jadi jaraknya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada 500 tahun. Maka dari 500 tahun itu disebut dengan orang yang ahlul fitrah, di mana tidak ada nabi lagi, belum ada nabi lagi Ibu, dan belum ada wahyu yang turun. Maka orang-orang yang hidup di zaman itu, waktu itu, karena belum ada Nabi Muhammad, belum diutus, maka menjadi ahlul fitrah, yaitu dimaafkan. Artinya mereka, perbuatan mereka atau ibadahnya mereka yaitu mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim gitu Ibu. Ternyata benar apa yang ada di dalam kitab Taurat, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nah, di situ Nabi Muhammad diutus oleh Allah saat di Gua Hira. Lajeng niki teng wa awwalu man amana bihi minar rijal. Nah niki lajeng A'dzirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul sari wa siddiqiyah. Nah jadi di sini wa awwalu man amana bihi minar rijal. Lan kawitane wa awalumanan kawitane man amana kang iman sapa wong bihi kelawan Kanjeng Nabi minar rijal saking wong lanang, yaitu Abu Bakrin sahibul ghori, rupane sahabat Abu Bakar kang ngancani ing gua, manjing gua. Jadi Abu Bakar itu di dalam kisahnya itu nanti ya setelah ini itu Abu Bakar menemani Kanjeng Nabi dalam gua. Abu Bakar itu orang yang pertama kali beriman.
dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad nggih Bu. Wasiddiqiyah lan duweni sifat yang benar. Wa minasibyani Ali wa minan nisa'i Khadijatul lati sabatallahu biha qalbahu wa waqa. Wa minasibyani lan saking bocah enom sapa Aliyu yaitu sahabat Ali. Wa minan nisa'i lan saking wong wadon iku Khadijah allati sabatallahu kang nguatani sapa Allah Gusti Allah atau kang netepi sapa Allah biha kelawan Khadijah op ing qalbahu ing atine Khadijah wa waqa qalbahu ing atine Kanjeng Nabi wa waqa lan rasa sapa Allah ing qalb atau hatinya. Jadi dari golongan anak-anak itu Ali, yaitu Ali itu orang yang pertama kali iman atau percaya dengan adanya Islam atau ajaran Rasulullah. Wa minan nisa'i dan dari golongan perempuan yang pertama kali yaitu Khadijah. Allati sabata yang Allah itu menetapkan hatinya dan menguatkan hatinya kepada Nabi Muhammad. Wa minal mawali lan saking pira-pira pamerdekan itu Zaid bin Harisah, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah itu pemerdekaan, artinya budak yang sudah dimerdekakan. Awalnya Zaid bin Harisah itu orang dari Yaman. Dari kecilnya itu dia dari Yaman, punya orang tua, jadi bukan budak. Orang merdeka, anak merdeka tapi diculik pas anak-anak, kemudian dijual belikan menjadi budak. Itu orang dulu kan perbudakan Ibu. Dijual belikan. Kemudian dibeli oleh Hikam bin Hisam, kemudian diberikan hadiah. Zaid bin Harisah diberikan hadiah ke Khadijah. Maka dari itu Khadijah memberikan Zaid bin Harisah kepada Nabi Muhammad, sehingga Zaid bin Harisah itu diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad. Makanya ada yang mengatakan bahwa Zaid bin Muhammad. Wa minal ariqai lan saking pira-pira kaula min Bilalur iku sahabat Bilal, dan dari budak, golongan budak yang pertama kali masuk Islam yaitu Bilal. Alladzi adzabahu kang nglarakaken ing Bilal fillahi ing dalem sebab iman maring Gusti Allah. Sapa Umayyah yaitu Umayyah. Jadi sahabat Bilal ini seorang budak ya, hitam legam, disiksa. Bahkan saat itu sedang ditimpai batu besar oleh Umayyah disiksanya di padang pasir. Padang pasir itu kan panas gitu, ditimpani batu besar yang paling panas. Nah situ udah kayak karat ibaratnya lah Bu, sampai bisa menyebutnya ahad. Dia nggak akan meninggalkan keimanannya, yaitu ahad. Ahad itu berarti satu ya, esa, yaitu Allah. Allahu ahad maksudnya. Wa aulahu lan merdekakan paring nikmat sapa Bilal yaitu maulahu ing maula benda gustine, yaitu rupane Abu Bakar minal itkin saking merdekaaken ma'aula ing perkara kang paring nikmat. Jadi Abu Bakar saat itu melihatnya, kemudian Abu Bakar langsung membelinya. Maka saat itu dibebaskannya sahabat Bilal ini. Summa aslama mongko nuli meblu Islam sapa Utsman, sahabat Utsman, wa Sa'dun lan Sa'ad, wa Sa'idun lan Sa'id, wa Talhatun lan Talha, wa Ibnu Aufin lan anake Auf yaitu Abdurrahman bin Auf, wa Ibnu ammatihi Sofiyah lan anak lanange bibine Kanjeng Nabi yaitu Sofiyah. Itu bibinya Nabi Muhammad nggih Bu. Sofiyah binti Abdul Muthalib, yaitu saudaranya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad, Sofiyah ini saudaranya, makanya jadinya Sofiyah itu bibinya. Namun ada lagi Sofiyah itu istrinya Nabi Muhammad juga ada, tapi beda ya. Namanya sama, tapi itu istrinya. Sofiyah binti Huyai itu keturunan dari Bani Nazir sampai ke Harun, Nabi Harun. Semua yang masuk Islam ini, mereka itu diibaratkan seperti mereka dimabukkan oleh minuman. Mereka mabuk dengan keimanan dan kebenarannya. Coba bayangkan, panjenengan pada saat itu di posisi mereka, enak ya, mereka semua dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita yang berada di posisi mereka, kita bisa iman yang kuat apa enggaknya? Kalau ada ajaran baru, kira-kira panjenengan itu ragu mboten? Kira-kira ragu. Loh, kok ada ajaran yang seperti itu? Misal sholat tapi kok jengenge karo drog-drogan. Panjenengan itu benten nggih meragukan dengan ajaran itu. Kira-kira panjenengan langsung pengen derek mboten?
Lah, kok ajarannya kayak gitu? Lah, ini mereka meninggalkan ajaran mereka, langsung percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita di posisi mereka, kita berada di antara Abu Bakar atau Abu Jahal. Ya. Nyatanya masih banyak orang-orang yang masih belum mempercayai Nabi Muhammad, seperti pamannya sendiri ya. Abu Lahab ya, Abu Jahal niku mboten beriman kepada Kanjeng Nabi karena saking dahsyatnya iman yang harus mereka korbankan niku nggih. Kalau seandainya kita berada di awalan Islam, kira-kira kita bisa masuk ke Islamnya apa enggak? Keimanan mereka itu lebih besar nggih, yang beriman. Namun kekafirannya mereka, kebodohannya mereka, kejahilannya mereka juga lebih besar juga saat itu nggih. Wa mazalat ibadatuhu lan maksudnya terus-terusan ibadatuhu ibadah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi makhfiyatan kang den samaraken ibadahe, maka mereka itu beribadah dengan bersembunyi-sembunyi. Fajahara mengko terang-terangan sapa Kanjeng Nabi biduai kelawan ajak-ajak al-khalqi ing makhluke Gusti Allah maring Gusti Allah. Sampai fasda bima tumaru, Allah menurunkan ayat untuk ayo sebarkan secara terang-terangan. Maka Islam itu disebarkan secara terang-terangan, sebelumnya disembunyikan. Fatajarra'u mongko enggal-enggalan, maka mereka itu berbondong-bondong wa ala mubarazatihi ing atase terang-terangane Nabi bil adawati wa adza, kelawan musuhi Kanjeng Nabi lan nglarani Kanjeng Nabi. Maka dari itu banyaknya mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang mengingkari Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai menyiksa dan memusuhi Kanjeng Nabi. Washtadda alal muslimin, sehingga banget alal muslimin ing atase pira-pira wong muslim kelawan bala pilara. Fahajaru mongko pindah sapa muslimin fi sanati khamsin ing dalam tahun kang 5 ilan nahiyati maring tanah lapang an-Najasyiyah kang bangsa Najasyi. Nah, maka Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya itu untuk pindah karena melihat kaum muslimin banyak yang disiksa karena ajaran tersebut nih. Kalau saya jujur nggak akan mampu kuat pada awalan di situ, harus disiksa nih. Tapi alhamdulillah kita lahirnya di masa Islam itu sudah jaya nih Ibu. Nah, ini perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Maka Nabi Muhammad menyuruh, baik para sahabat kamu pindah ke Najasyi. Najasyi itu ke Habasyah. Dulu namanya Habasyah, sekarang namanya Ethiopia, di Afrika, benua Afrika. Orangnya yang hitam-hitam sana, Ibu. Nah, maka sahabat itu mereka pada pindah ke sana untuk menyebarkan ajaran Islam, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa, ya. Kenapa Nabi Muhammad gak ikut pindah aja? Karena kan semua sahabatnya kan disiksa nih, Ibu. Dilalahi Kanjeng Nabi niku mempunyai paman, namanya itu Abu Thalib, ya. Paman Nabi itu kan Abu Thalib. Abu Thalib itu kebetulan kepala suku dari Bani Hashim. Jadi orang Quraisy dulu, Bani Hashim itu bani yang paling klan yang paling tinggi, terhormat, paling mulia. Kalau ada keluarga dari Bani Hashim itu yang disiksa atau yang dibunuh, maka semuanya akan menjadi masalah besar. Makanya Nabi Muhammad dijaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib itu enggak masuk Islam. Jadi kelawan firman Gusti Allah Ta'ala, faqra ma tayassara min wa aqimus salat. Ini dalam surat Al-Muzammil. Maka Allah meringankan yang aslinya salatnya itu setengah hari itu full. Dijamin panjenengan yang mboten kuat nggih. Wong sing 5 waktu bae kaya yang abot alat ngono. Nggih. Apa maneh sing setengah hari dan bacaannya panjang gitu ya. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu di Al-Qur'an. Disuruh untuk membaca apa yang mudah. Panjenengan ngerti nek Al-Ikhlas tok ya dibaca harus niku nggih. Tetep niku nggih salate. Wa furidu alaihi raq'atan bil ghadati wa raq'atan bil asyiyah. Maka diganti, nasikh itu penggantian nggih. Diganti, dirubah atau disalin atau dihapus. Itu nasikh. Yang aslinya setengah hari, maka Allah meringankan dengan 2 rakaat malam, 2 rakaat pagi, 2 rakaat. Itu salat ibadah pertama kali awalan muslim. Oke. Kemudian sumanusiha bi ijabi sholawatil khamsi fi lailati masrah. Kemudian ada di malam hari Isra Mi'raj niku nggih. Maka di nasikh lagi, dirubah lagi Al-Qur'annya.
nggak dirubah tapi tetap hukumnya tetap dijalankan. Ayatnya yang dirubah tapi hukumnya yang dijalankan itu. Fi lailati masr, dalam perjalanan malam, itu sholat 5 waktu pada saat itu. Maka sekarang yang sampai sekarang ini kita jalankan itu yaitu sholat 5 waktu. Bayangkan kalau nggak dirubah cuma setengah hari itu sampai sekarang ini mungkin kita nggak kuat tapi sudah dirubah sama Allah menjadi 5 waktu. Ini diringankan, namanya nasakh. Nasakh itu pergantian. Misal dulu itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah kalau nggak salah, idahnya orang yang meninggal dunia, istrinya, suaminya meninggal dunia, idahnya perempuannya itu 1 tahun. Tapi dirubah lagi di dalam Al-Quran, idahnya menjadi 4 bulan 10 hari. Niku nggih. Nah, niku dirubah. Contoh lagi nasakh, pergantian. Dulu itu orang meminum khamr itu memiliki kemanfaatan Bahkan di dalam Al-Quran ada yang mengatakan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti saat itu emang mabuk boleh Tapi ternyata orang-orang kok pada sholatnya tingglayaran, terus ternyata enggak, itu maka dibilangin sholat enggak boleh sambil mabuk kayak gitu. Nah, terus kemudian Allah mengharamkan di dalam Al-Quran lanjutannya lagi di ayat lainnya lagi menegaskan Al-Quran khamr itu haram hukumnya. Innamal khamru wal maisir itu haram Maka di situ itu namanya nasakh dalam Al-Quran, nasakh mansuh. Ayat yang dirubah ada ayat yang dirubahnya. Wa mata Abu Thalibin fi nisfi Syawal min Ashir, dan Abu Thalib meninggal dalam pertengahan Syawal. Maka bimautihi ar-Raziyah wa taltuhu Khadijatu ba'da salasi ayam, kemudian menyusul 3 hari yaitu Khadijah. Bayangkan Abu Thalib itu pamannya Nabi yang merawatnya Kanjeng Nabi Beliau meninggal, kemudian menyusul Siti Khadijah meninggal, istri kesayangannya Nabi Muhammad Maka di situ disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Itu Nabi Muhammad sedih. Namun saat Amul Husni itu beberapa waktu kemudian Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu pada masa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad setelah ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, maka dihibur oleh Allah dengan perjalanan itu. Selain sebagai waktu untuk pemberian sakral ibadah itu juga sebagai healingnya Nabi Muhammad ibaratnya Kita juga perlu healing, Nabi Muhammad juga perlu healing karena saking sedihnya niku. Dilelai pemanfaatan dari Isra Mi'raj itu sampai sekarang kita ini yaitu waktu 5 ini yang harus kita jaga. Bayangkan haji kita nggak perlu, Nabi Muhammad nggak perlu melakukan yang lainnya, hanya diwajibkan di dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk haji dan umrah Terus kalau puasa juga di dalam Al-Quran kita juga diperintahkan untuk berpuasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian zakat juga waktu zakata warka'u ma'raqiin. Kemudian ada lagi syahadat itu sebagai salah satu syarat untuk masuk Islam, sangat mudah. Namun sholat butuh perjuangan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangkan jaraknya berapa jauh tapi dilakukan dalam waktu semalam. Kemudian ke Sidratul Muntaha, pesawat pun nggak akan bisa nyampe ke sana Pesawat itu hanya di awang-awang saja di situ. Bayangkan itu hanya untuk mendapatkan sholat 5 waktu, begitu sakralnya di dalam satu malam. Berarti ibaratnya 5 waktu ini waktu yang emang nggak boleh ditinggalkan dalam waktu ini. Kita boleh nggak haji karena nggak mampu, misal belum mampu. Kita nggak boleh nggak berpuasa karena kita itu mungkin lemah sakit Bahkan orang hamil yang lemah itu nggak boleh puasa, nggak apa-apa, asal diganti. Kemudian nggak zakat karena miskin atau yatim atau yang lain, itu boleh. Orang yang meninggalkan sholat itu mereka merobohkan agamanya sendiri Makanya bahkan orang yang dihukum di neraka pun mereka akan diangkat oleh Allah meskipun ada keimanan sekecil pun buta ya waktunya anjure kapan buta akhiran borang panjenengan iku pangarene kula ya Allah, Nabi Muhammad nggih nabine kula tapi mboten salat lah yang budi angkate ke terakhiran borang sing penting ke anak iman
batirnya pada meng surga kabeh, aku sing terakhiran karena kursus culok imane. Nah, itu maka boleh untuk masuk surga nggih. Niku emane Gusti Allah. Tapi nggih, niku dihukum dhisik bersihi. Masa mau di surga isi kotor. Makanya gitu. Kenapa kita harus ke neraka dulu kalau Gusti Allah itu memasukkan orang Islam? Ya udah, kalau kamu mau masuk ke surga saja, silahkan. Kalau kamu enggak malu, yang lainnya bersih, kamu masih kotor. Kira-kira kamu malu enggak? Gitu. Makanya Allah itu membersihkan kamu dulu dari dosa-dosanya. Kemudian dimandikan ke telaga Kausar. Di situ telaga Kausar itu Nabi Muhammad yang menjaga di situ. Di saat orang-orang lain sibuk dengan urusannya sendiri, Nabi Muhammad sibuk dengan urusannya umatnya. Makanya begitu cintanya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu bahkan para nabi yang lainnya pun mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wahai Nabi Isa, tolonglah saya ini. Jangan minta tolong sama saya pun sedang khawatir sendiri. Kenapa? Karena umat saya itu menganggap saya itu sebagai Tuhan. Saya nggak enak sama Allah gitu kan. Saya juga khawatir dengan dirinya saya sendiri. Sana kamu ke nabi yang lain, minta ke Nabi Ibrahim. Saya nggak bisa kan. Maka coba untuk ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mereka bisa ya, karena diberikan syafaatul uzma. Ustadzah kula niku sanjang. Saat kita di padang mahsyar, panjenengan niku derek kelompok sinten niku saged diketarani kelas-kelasan. Nggih. Panjenengan badhe masuk mlebat ke kelompok ini. Tapi ternyata orang-orang itu memandang panjenengan niku benten. Maaf, kita itu di sini kelompok sebagai ahli ibadah. Panjenengan bukan kelompok kami. Silakan cari kelompok lain. Maka di padang mahsyar itu di mana orang-orang itu pada sibuk dengan mencari kelompoknya. Ahlul maksiat itu di mana, orang yang ahli ibadah itu di mana, orang yang suka berkumpul-kumpul dalam majelis, sini kumpul sini, saya kumpul dari majelis kalian ini. Maka orang yang di kuburan itu mereka sedang tenang tidur. Padahal kuburan itu awal mula dari kehidupan kita yang kekal niku nggih. Abadi kan. Di surga niku kan abadi nggih. Mboten mati malih. Neraka nggih sami mboten mati malih. Mau di neraka ya neraka selamanya. Bahkan bolak-balik nih. Maka di dalam kuburan itu mereka kita yang lihat mungkin mereka tenang, ayem nggih Bu. Bukan seperti yang di Indosiar ada yang kuburan yang meledak atau apa itu hanya faktanya. Buatan kados niku. Karena alam gaib dengan alam akhirat dengan alam ini itu berbeda gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Cuman hanya Nabi Muhammad yang mendengar atau yang tahu jeritan-jeritan dari orang-orang yang ahli yang di kuburan situ. Jadi orang yang meninggal pun mungkin di dunia ini kita mengkhawatirkan bagaimana kita bisa makan. Tapi kalau orang-orang yang bertawakal sama Allah, itu mereka orang-orang soleh mengkhawatirkan bagaimana ketika nanti saya di kuburannya. Perbedaan kita sama orang soleh, gitu. Kita tuh mengkhawatirkan besok kita bisa makan apa, besok kita bagaimana. Kita mungkin direncanakan ke depannya. Saya depan nanti mau ini. Tapi orang soleh itu beda. Orang soleh itu akan berencana bagaimana saya nanti di akhirat itu seperti ini, gitu. Duduk-duduknya orang soleh pun berbeda sama duduknya orang yang duniawi. Membicarakannya, besok kita mau bagaimana, ayo jalan-jalan ke sini. Tapi kalau orang yang soleh, mereka akan membicarakan tentang akhirat, gitu. Meskipun dunia ini hanya permainan, tapi sebagai lompatan kita untuk menuju ke akhiratnya, itu dunia, niku ya. Mungkin di saat kita sedang mengejar masa depan, tapi Allah berkata lain, ayo pulang. Niku panjenengan bagi pripun niku. Kita sudah merencanakan planning. Saya ke depan mau ini. Udah lari ke sana. Hei Tong, ayo balik. Kira-kira panjenengan mau pulang enggak? Pasti mau enggak mau pulang ya, pasti karena dipanggil sama Allah niku. Nah, makanya kematian itu enggak akan ada notifnya. Besok kamu akan meninggal. Gitu. Enggak, tapi langsung kepada siapapun. Mungkin ya rencang-rencangnya panjenengan yang pun wonten sing kepundhut nggih. Wis digon balik kalau Gusti Allah. Wis entek ayo Tong balik. Ibaratnya kan siku. Mungkin ya serencang-rencangnya kula napa sing nom-nom ya ampun dipanggil sama Gusti Allah niku. Semoga kita semua berakhir atau meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah niku nggih. Niku wawasan menawi sujud nggih. Sujud niku kan kita berbisik
di bumi tapi terdengar oleh langit. Ya. Kita cuma berbisik di bumi, di tanah, tapi terdengarnya di langit. Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah, yaitu mati yang baik, akhiran yang baik. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut. Ya Allah berikanlah aku rezeki taubat sebelum kematian. Itu paling beruntung-beruntungnya orang ketika dia itu sebelum meninggalnya itu bertaubat. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha min qoblal maut. Kemudian ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Sujud dalam terakhir nggih. Terakhir ketika mau salam itu dilamakan, saya selalu berdoa itu. Enggak berdoa tentang ya Allah, ketika dalam sujud enggak berdoa ya Allah minta uang, ya Allah ini. 3 itu Bu yang selalu saya tanamkan. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah, ya Allah saya mohon mati dalam keadaan baik, husnul khotimah niku nggih. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rezeki taubatan min qoblal maut, taubat sebelum kematianku. Kemudian ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balakan hatikan saya. Hati itu terbolak-balik nggih. Ya muqallibal qulubi, tetapkanlah hati saya pada agamamu ya Allah gitu. Itu doa terakhir itu. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa ya. Pakai yang tadi saya terjemahkan niku. Artinya dalam dunia ini kita tetap bekerja, tapi kita juga tetap mengutamakannya ke akhiratnya. Kados niku nggih. Nggih niki mungkin sementen mawon nggih, cekap sementen mangke dilajengaken malih insyaallah minggu ngajeng, Jumat ngajeng nggih. Monggo sarang-sarang maos doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu